bagian dari sunnatullah atau sunnah alamiah. Yang kedua ada namanya sunnah kalamiyah. Itu sunnah atau syariat kalamiyah ini berasal dari sifat kalam Allah. Tujuannya untuk mengatur perilaku manusia. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ini kemudian terjemah dalam sunnah Rasulullah SAW. Kedua, syariat ini perlu kita patuhi. Misalkan bersih pangkal sehat, biasanya kan gitu ya. Rajin pangkal itu bagian dari sunnatullah. Kalau mau pandai ya harus belajar. Kalau mau kaya harus berusaha ya. Jadi kadang orang salah paham, tetangga saya kok rajin sholat tetap miskin. Ya kan hubungannya apa gitu. Nah kemudian kita harus pahami bahwa kalau kita taat kepada syariat alamiah sunnatullah ini, biasanya hasilnya terwujud di dunia. Kalau orang rajin biasanya pandai kan gitu ya. Tapi kalau taat kepada syariat kalamiyah atau sunnah Rasul atau syariat Islam, itu sebagian besarnya itu terwujud di akhirat karena hasilnya pahala. Pahala itu nanti di akhirat baru kita ternyata pahala saya dulu ikut kajian sebesar ini. Andai saya tahu, saya nggak bakal pernah absen gitu ya. Tapi kadang-kadang menyatu, misalkan kita selalu menjaga kebersihan. Secara sunnatullah itu kita kan sehat ya. Tapi secara sunnah Rasulullah kita dapat pahala. Karena dalam Islam itu diatur bahwa misalkan an-nadhafatu minal iman, itu bagian dari iman. Atau yang lain, misalkan wudhu itu kan menjaga kebersihan. Di samping kita sehat, kita juga bisa dapat pahala ya, seperti itu. Ya. Untuk saat ini kita akan membaca hadis-hadis tentang sutra. Ibu tahu apa itu sutra? Kain. Kan kain kan? Itu bahasa Indonesia. Sutratul musalli itu, sutra itu adalah tirai atau pembatas bagi orang yang sholat. Nah, kira-kira apa hukumnya dan bagaimana tata caranya? Apakah itu sebuah kewajiban ataukah sebuah anjuran dan lain-lain? Coba kita baca beberapa hadis. Jadi intinya tentang perlunya kita membuat pembatas ya kalau sedang sholat, biar orang tidak melewati batas itu ya. An Abi Juhaim ibn al-Harith, riwayat dari Abu Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli madza 'alaihi minal itsmi." Kalau seandainya orang yang lewat di antara atau di depan orang sholat itu betapa besar dosanya, lakan an yakif arba'in, dia akan berhenti atau berdiri 40. Tapi tidak disebutkan tahunnya di sini. Arba'in khairan lahu, lebih baik baginya min an yamurra baina yaday. Andai saja orang yang mau lewat itu di depan orang salat tahu kalau besarnya dosanya itu besar, dia akan berhenti berdiri 40. Tidak dijelaskan 40 apa, 40 menit, 40. Nah, tapi wa waqa fil bazzar, ada riwayat lain itu disebut arba'in kharif, 40 musim ya, kalau kharif itu musim gugur. Cuman ulama memaknai 40 tahun. Karena disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kharif itu bagian dari hitungan tahun. Tapi kalau kita mau makna misalkan benar-benar 40 musim, ya kan dalam setahun 4 musim, berarti 40 tahun dibagi 4 ya 10 tahun. Tetap lama juga kan. Intinya lewat di depan orang salat itu tidak boleh. Karena itu besar dosanya, karena mengganggu kenikmatan orang kan gitu ya, konsentrasi. Orang sedang sholat berjumpa dengan Tuhannya, tapi kita malah menghalangi. Itu hadis yang pertama.
Dan ini sepertinya memang sudah dikenal ya, sudah sering didengar bahwa itu tidak boleh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk, an sutratil musalli, terkait dengan sutra tadi, pembatas orang salat. Faqala, Nabi menjawab, mithlu mukhiratir rahli, dia itu seperti pelana unta. Ini diriwayat oleh Muslim. Pelana unta itu seperti apa? Agak tinggi kan? Nah, di sini tingginya kira-kira berapa gitu? Berapa meter? Kalau kita baca penjelasan dari ulama itu disebutnya thulutsai az-zira', 2/3 hasta. Tahu hasta? Yang ibu tahu mungkin sentimeter ya. Ukuran panjang itu kan, satuan panjang yang kita kenal sekarang itu sentimeter, meter lah gitu ya. Kalau hasta itu dari siku sampai ujung jari. Hasta, jadi siku sampai ujung jari itu setelah dijadikan sebagai satuan standar itu sekitar 45 sampai 46 cm. Sebut saja 45, 2/3-nya berarti 30 cm. Jadi kalau kita misalkan mau kasih sutra itu, kalau mau ikutin ini ya kira-kira 30 cm itunya tingginya. Nah, itu kalau berdasarkan hadis tersebut. Itu hadis yang kedua. Jadi kira-kira tingginya 30 cm untuk zaman sekarang. Berikutnya wa an Sabrata ibni Ma'bid al-Juhani, dari Sabra bin Ma'bid al-Juhani qala, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin, hendaklah kalian kalau sholat itu mengambil sutra tadi meski dengan anak panah. Anak panah kan agak panjang ya, ditancapkan atau diapakan begitu sebagai pembatas bahwa Anda tidak boleh lewat di dalam batas tersebut. Itu ya, meski dengan anak panah ya, anak panah kan tidak terlalu panjang juga. Berikutnya wa an Abi Dzar al-Ghifari, dari Abu Dzar al-Ghifari qala, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqta'u sholatar rajulil muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khirir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Jadi salat seorang muslim, khususnya di sini disebut laki-laki, itu yaqta itu terpotong, tapi nanti ada penjelasannya, terpotong jika tidak menggunakan tadi pembatas sutra setinggi 30 cm. Apa saja yang memotong salatnya? Perempuan yang lewat. Kalau laki-laki sholat terus ada perempuan lewat tapi tidak ada pembatas, itu ya tetap di sini ya kita nanti kita bisa mengambil penjelasan dari ulama, tidak berarti batal sholatnya, tapi tentu mengurangi ya. Ya, perempuan keledai anjing hitam. Ada riwayat yang mengatakan al-kalbul aswad syaitan, karena katanya anjing hitam itu identik dengan setan. Begitu mungkin setan suka menyamar dengan ya, anjing. Makanya agak serem kan? Anjing hitam tengah malam, malam Jumat kliwok kan gitu ya. Karena identik, memang dalam hadis disebut bahwa anjing hitam itu identik dengan setan. Ya. Sama seperti ular hitam ya. Tapi tidak semua hitam itu serem, ya kan? Manis, Pak. Ya, itu yang maksud saya. Oke, walahu an Abi Hurairah nahudun adun al-kalb. Ada riwayat lain menyebutkan hadis tidak disebutkan anjingnya. Jadi intinya ada perempuan lewat, atau mungkin perempuan yang sholat, ada laki-laki lewat, kalau tidak ada sutranya ya. Ada hewan, himar dan anjing tadi. Ya. Kalau kucing tidak termasuk, kenapa? Karena minat tawafina itu disebutkan dalam hadis bahwa memang kucing itu paling dekat dengan manusia. Kalau lagi sholat nggak ada masalah. Wa qayyadal mar'a bil haid, ada riwayat lain mengatakan perempuan yang dimaksud itu perempuan haid. Tapi gimana caranya bedain ini perempuan haid, ini bukan haid? Tertutup masalahnya, Pak. Ya. Soalnya tertutup tuh.
Iya makanya. Tapi intinya di sini, dari sini kita bisa paham bahwa sebenarnya tidak membatalkan sholat, hanya sebatas mengurangi kekhusyuan kita sholat. Baik. Hadis berikutnya wa an Abi Sa'id al-Khudri, ini riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," jika kalian salat dengan menggunakan sutra sebagai pelindung dari orang, farada ahadun ayajtaz baina yadayhi falyadfa'hu, tapi ada orang yang ingin lewat, kita udah taruh pembatas, ada orang mau lewat di antara pembatas ini dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Falyadfa'hu, dia harus tahan. Biasanya kan sedang sholat. Iya, sedang sholat. Stop. Nah, ditahan. Fa'in aba, kalau orangnya masih ngeyel, masih aja mau lewat, falyuqatilhu. Bukan. Nah, di sini ada orang kadang-kadang salah paham, bukan membunuh. Ada qatala yaqtulu, ada qatala yuqatil. Kalau secara harfiah qatala itu artinya memerangi. Artinya tadi sebatas menghalangi, yang lebih ini lagi. Kira-kira diapain? Pukul. Ya, boleh. Ya, lebih keras lagi daripada hanya sebatas menahan. Bukan falyaqtul, bukan bunuh dia gitu. Falyuqatilhu. Hendaklah dia memerangi, dalam arti lebih keras daripada hanya sebatas menahan begitu. Fa inna ma huwa syaitan. Nah, di sini karena dia itu Dianggap setan. nah, setan di sini apakah dia memang wujudnya setan atau gimana? Manusia ke setan. Ada riwayat lain fa inna ma huwa qarin, karena di dalam wujud atau di dalam hidup seseorang ada namanya qarin, ada jin yang menyertai manusia dan ya bisa saja dipengaruhi. Atau kalau kita misalkan mau artikan berbuat sesuatu sama seperti perbuatan setan, jin yang nakal begitu ya. Jadi bukan orangnya yang jadi setan, tapi perbuatannya, sifatnya itu yang ngikutin setan gitu. Jadi jangan kalau misalkan ada orang yang seperti itu langsung nanti setan gitu, jangan seperti itu. Ini perbuatan setan kan begitu ya. Atau dipengaruhi oleh setan. Jadi boleh kita tahan meskipun kita sedang sholat. Kalau masih pengen dia ini, ya kita boleh lawan gitu. Tendang ya Pak. Oh jangan terlalu inilah. Ya betul. Ambil dia terus bisa dibawa ke belakang terus lanjutin sholatnya. Oke. Kalau orangnya ada yang suka ngeyel gitu, gimana Pak? Balik lagi gitu, mau lewat lagi. Kadang sengaja Iya. atau mungkin mau mengganggu kehusuan orang yang tersebut. Ya berarti memang sudah benar jadi setan ya orangnya. Intinya seperti itu yang diajarkan Nabi. Ketika kita sedang sholat ada yang mau lewat, kita harus cegah. Kalau lewat di dalam batas ini ya, kalau di luar kan gak ada masalah. Ya, itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian juga kalau sedang jamaah juga tidak masuk dalam kategori ini. Yang bermasalah itu imam sama salat sendiri. Karena sutranya makmum itu diwakili oleh imam. Jadi di depan imam yang nggak boleh, tapi kalau antara biasanya kan kalau orang sedang sholat tarawih misalkan, kita lihat di sana ada yang kosong, tapi kita harus lewat di depan orang sholat nggak ada masalah. Itu waktu saya pertama kali lihat saya juga agak kaget. Barusan pertama kali lihat, kok orang bisa lewat di depan orang sholat. Tapi ternyata ketika baca hadisnya memang boleh kalau sedang makmum. Iya, makmum. Bukan ya anggap saja ada jalan lain tapi orang melewat situ juga tidak jadi masalah. Karena memang yang jadi masalah itu ketika salat sendiri sama jadi imam. Jadi, makanya jangan lewat di depan imam sama orang salat sendiri di dalam batas yang ditentukan. Tadi video ngomong-ngomong masalah kucing, saya jadi ingat saya pernah mendengar bulu dari kucing itu sebenarnya najis atau suci. Bulu kucing yang terlepas dari bulu kucing itu bukan najis. Yang najis itu kotoran. Ini pun masih ada yang berpendapat bahwa kotoran kucing itu bukan najis.
Tapi ini sebenarnya beberapa ustadz sudah sampaikan sih ada kesalahpahaman dari makna hadis tersebut bahwa innama hewan kucing itu minat tawafina bainakum, hewan yang selalu bersama dengan kalian itu bukan berarti dia itu suci kotorannya, tapi yang suci itu ya selain itu. Maksudnya tidak seperti anjing ataupun misalkan babi yang kotor begitu. Jadi kucing itu hewan yang bersih, kecuali ya tentu kotorannya itu ya tetap najis, kencing sama itu. Air liurnya berarti enggak? Enggak jadi masalah. Oke, tinggal 2 hadis lagi. Setelah ini mungkin kalau ada yang mau bertanya atau misalkan tidak ada ya kita ini, karena mungkin ada yang puasa barangkali ya, sekarang barangkali ada yang sudah puasa atau memang dari awal Zulhijjah sudah puasa ya, mungkin mau istirahat atau bagaimana. Ya. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an, kalau kalian salat maka hendaknya menempatkan sutra ya di depan kalian. Fa illam yajid, kalau tidak ada sesuatu pun falyansib asan, cukup tongkat atau apalah gitu yang bisa berdiri. Iya, bantal. Fa illam yakun, kalaupun tidak ada, biar itu falyakhutta khattan, garis. Kalau misalkan kalau dulu kan di padang pasir kan ya kasih garis di situ. Nanti sengaja digeser ini garis apaan sih? Iya, makanya. Summa la yadurruhu man marra baini yadayhi. Kalau sudah ada garis pembatas, sudah nggak ada masalah lagi orang lewat di setelah garisnya itu. Oke, yang terakhir wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yaqta'u sholata syai'un. Jadi sebenarnya salat itu tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu. Maksudnya tadi terkait dengan ini ya. Wadra'u mastata'tum. Jadi orang lewat itu pun sebenarnya tidak membatalkan salat kita meskipun tidak ada pembatas, tapi wadra'u mastata'tum, semampu mungkin mencegah kalau ada orang mau lewat. Itu adabnya ketika kita sedang salat. Jadi intinya bahwa pentingnya hadis ini menjelaskan tentang pentingnya membuat pembatas ya. Kalau dulu kan orang sholatnya di luar, jadi dengan tongkat, dengan garis. Kalau kita sekarang kan rata-rata di masjid atau di rumah pakai apa biasanya? Oke, biasanya kalau kita sholat apa yang kita pakai selain mukena? Sajadah. Kira-kira sajadah bisa mewakili? Bisa. Jadi ujung sajadah itu sebenarnya itu batasnya, jangan injak sajadah, jadi jangan lewat di sajadahnya orang. Kalau kita sekarang kan rata-rata pakai sajadah. Nah, ujung sajadah inilah yang dimaksud ya batasnya. Itu orang udah tahu, orang lagi sholat berarti ujung sajadah itu sebagai pembatas. Jangan lewat situ karena besar dosanya meskipun sebenarnya tidak membatalkan sholat si ini yang sholat. Gitu. Kita pun yang sholat kalau ada yang berani lewat itu harus kita halangi, khususnya orang dewasa yang sudah tahu ya, maksudnya sudah ngerti. Kalau anak-anak kucing masa mau diperangi gitu kucingnya ya. Seperti itu. Itu hadis yang disebutkan dalam buku ini. Sampai di situ aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ini hanya sebatas mengulang ya apa yang sudah pernah kita pelajari. Dan kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau belum bisa dijawab nanti jadi PR buat kita semua. Satu kelompok menggunakan atau memahami hadis tersebut secara tekstual. Kalau yang saya pahami ya, bahwa Nabi atau para sahabat ketika itu melihat hilal itu pakai alat atau pakai mata saja. Mata ya, oke. Kalau pakai mata, menurut penelitian bahwa kalau hanya menggunakan mata saja itu bulan harus agak tinggi baru bisa dilihat. Makanya kelompok ini menggunakan namanya kriteria imkan ar-ru'yah, menetapkan sebuah kriteria standar sehingga bulan bisa dilihat dengan mata telanjang.
Nah itu yang dipakai sehingga dulunya itu masih 2 derajat di atas ufuk, sekarang ditambah jadi 3. Jadi 3 baru bisa dianggap tanggal 1. Kalau di bawahnya itu berarti belum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memahami hadis tentang ru'ya itu tidak harus melihat dengan mata, karena ru'ya itu memang arti dasarnya melihat, tapi bisa diartikan mengetahui. Berarti secara kontekstual hadis ini bisa dipahami bahwa berpuasalah ketika Anda sudah tahu kalau hilal atau tanggal itu sudah berubah, hilal sudah muncul. Gimana cara tahunya? Menggunakan ilmu hisab, itu kan ya. Nah, dari pemahaman inilah kemudian lahir sebuah prinsip namanya wujudul hilal. Asal ada hilal, biar 0,1 derajat itu sudah dianggap masuk bulan baru. Tapi ya dilawan lagi bahwa ini tidak mungkin dilihat dengan mata gitu. Itu masalahnya, dan kedua-duanya tidak ada yang salah. Benar. Tapi kan pantauannya juga dari beberapa sudut. Iya. Nah, makanya di sini kira-kira dari perbedaan ini mana yang perlu kita ikuti? Dalam kaidahnya itu hukmul imami yarfa'ul khilaf. Penetapan pemimpin, imam maksudnya kan, hakim, hukmul hakim dalam hal ini pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Jadi seharusnya hanya satu, yang tadi menggunakan ini ya harusnya ya kalau seandainya ini ikut aja sih. Bukan ikut pemerintah terkait dengan ada ru'ya global sama ru'ya lokal itu ulama berbeda pendapat. Sebagian kecil berpendapat bahwa ru'ya itu satu, maksudnya ketika ada satu melihat semuanya bisa gitu ya ikut. Tapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa masing-masing negeri tempat itu ada ru'yanya, atau sekarang negara per negara atau per wilayah. Oleh karena itu ya makanya ada perbedaan. Kemudian ada yang bertanya, katanya kita kan Indonesia lebih timur, lebih duluan 4 jam dibanding Arab Saudi. Kok bisa Arab Saudi duluan gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Jadi begini, kalau menggunakan ya? Kalau di Arab itu kan lebih ke barat ya. Iya. Kalau menggunakan jam matahari, menggunakan GMT kan, perputaran matahari itu kan patokannya di Inggris. Nah, Inggris itu kalau matahari lewat situ berarti perpindahan tanggal. Kan ada garis 0 derajat. Matahari lewat situ berputar duluan Indonesia, 4 jam kemudian baru Mekah. Berarti memang kita secara perhitungan jam matahari kita lebih dulu 4 jam baru kemudian matahari sampai di Arab Saudi. Kalau menggunakan kalender Qamariyah tidak seperti itu. Karena ilustrasinya seperti ini. Sebelum terjadi penetapan kalender Hijriah itu ada namanya ijtima, konjungsi pada saat benda langit, matahari sang bulan berpapasan. Setelah berpapasan baru muncul hilal, ya kan? Nah, yang jadi masalah itu posisi matahari bulan itu berpapasan tidak menentu. Ketika pas misalkan di atas Indonesia, otomatis kan belum dihitung ya. Ketika beredar 4 jam kemudian di Arab Saudi kan sudah bisa dilihat. Otomatis ketika di sana menetapkan hilal atau kita yang belakangan. Tapi kalau misalkan ijtimanya sebelum ke Indonesia, dihitung ijtima di misalkan sebelum Indonesia berapa jam. Pas dia tiba di Indonesia itu sudah kelihatan, berarti ditetapkan 1. Otomatis di Arab Saudi pasti 4 jam kemudian juga sudah menetapkan. Jadi bisa bersamaan tanggalnya, bisa Arab Saudi lebih duluan. Seperti itu masalahnya. Jadi jangan lihat dari satu sisi saja bahwa Indonesia kan lebih duluan 4 jam. Ya itu kan berdasarkan GMT, perhitungan jam berdasarkan putaran matahari saja. Tapi kalau berdasarkan munculnya hilal, ya tergantung. Itu muncul hilalnya di mana, dan standarnya ini karena Indonesia lumayan tinggi ya. Dari 2 sebenarnya sudah besar, ditambah lagi jadi 3, makanya akan terjadi perbedaan antara Arab Saudi. Karena ketika 3 misalkan sudah ijtima, berapa jam kemudian di Indonesia sudah agak tinggi sih bulannya tapi masih 2,9 derajat. Kan belum memenuhi kriteria ya, itu belum ditetapkan. Kalau masih 29 derajat otomatis
bulan baru ditetapkan esok harinya, sudah dipastikan berarti esok hari, berarti yang saat ini lewat isbat, sidang isbat nihil. Pas bergeser ke Arab Saudi malah menetapkan, karena pas tiba di Arab Saudi sudah 3 lebih kan 4 jam kemudian. Kan di sana juga punya ketentuan, kita tidak tahu apa kriteria atau apa, dia punya standar tersendiri, sehingga wajar kalau di Arab Saudi lebih dulu seperti yang terjadi saat ini. Jadi nggak usah ribut, karena ibadah kita ini bukan wukuf ya, ibadah kita itu puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah itu menurut riwayat lebih dulu disyariatkan daripada haji. Jadi sebelum ada haji wukuf di Arafah itu sudah ada puasa. Jadi tidak ada kaitannya sama haji, tidak harus ikut orang di sana wukuf. Ya masalahnya kita di sini baru tanggal 8 gitu loh. Terus gimana besok ada yang itu jadi memang jadi apa? Jadi fitnah ya. Ada orang lebaran kita malah puasa kan gitu. Memang sih tidak boleh kalau seandainya itu pasti. Kalau dipastikan hari lebaran Anda puasa nggak boleh, tapi karena ini termasuk syubha, maksudnya kita ikut pemerintah, ada yang ikut ormas lain, ya kita ikut pemerintah saja sebagai orang awam. Biar istilahnya kalaupun misalkan pemerintah atau misalkan ada kesalahan itu kan ijtihad ya. Kalau salah bisa dapat pahala 1, kalau benar bisa dapat pahala 2. Yang penting jangan berantem. Kalau berantem malah dosa yang kita dapat gitu. Kalau misalkan ragu tidak mau sholat, aduh nanti gimana ini saya kok agak ragu gitu. Orang lebaran mana saya puasa, ini kan hari tasyrik. Kalau misalkan itu justru menimbulkan penyakit was-was, kan ini sunnah, bukan sebuah kewajiban. Mending tidak usah daripada ada penyakit yang timbul. Mending tidak usah karena menghindari ya penyakit was atau menghindari persengketaan. Dari menghindari inilah kemudian bisa saja dengan kemurahan Allah memberikan pahala puasa Arafah. Gimana pahalanya? Menghapus dosa setahun sebelum dan sebulan. Gimana bisa menghapus tahun setelahnya? Kan belum dilakukan. Ya, maksudnya kita dihindarkan dari mungkin dosa, atau ada jaminan bahwa kalau Anda berdosa saya akan hapus, atau saya kasih pahala senilai 1 tahun ibadah misalkan, dan seterusnya. Nah kalau tahun depannya belum sampai umur gimana? Ya mungkin pahala yang dikasihnya ya, gitu. Dikasih bonus lah intinya. Dan itu pahalanya tentu sesuai dengan kualitas niat kita ya, keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi intinya jangan ribut perkara ini, kita orang awam ikut pemerintah saja, kecuali mungkin yang misalkan tinggal di suatu daerah di mana di situ didominasi oleh suatu ormas yang sholatnya lebih dulu, jangan sampai dia sendirian dia sholat versi pemerintah, dia ikut ke itu. Yang penting jangan sampai timbul masalah gara-gara perbedaan. Perbedaan itu ya harus disikapi dengan bijak. Jangan justru jadi ya wasilah untuk timbul konflik dan lain-lain. Makasih Pak Ustadz, ini jadi makin jelas. Niat puasanya ntar jadi nggak bingung.